iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Ramadayati dan teman saya Miki Adelia, Jenny Aprilani, Sally Boridamanik, M. Sapi. Kami di sini akan menjelaskan hasil video proyek mini kami dari perencanaan usaha berikut. Kami di sini akan menjelaskan tujuan dari video yang kami buat. Tujuannya adalah peserta didik dapat menerapkan konsep SPLT dalam memprediksi laba maksimum yang dapat diperoleh dari sebuah usaha. Waktu yang kami lakukan dalam 1 minggu, bisnis yang kami lakukan adalah telur sambal khas Padang. Mengapa kami memilih bisnis ini? Karena kami ingin mengembangkan salah satu ciri khas Sumbar atau Padang, dan makanan ini merupakan makanan sederhana yang mudah digunakan dan memiliki keuntungan yang lumayan. Resep yang kami gunakan adalah step pertama, rebus telur ke dalam panci yang berisi air 1 liter. Yang kedua, kupas telur yang sudah direbus. Ketiga, goreng gunakan minyak panas sekitar 2 ml dan di api sedang. Masukkan ke bumbu yang sudah dihaluskan dengan minyak sekitar 5 sendok makan. Beri garam dengan takaran 1 sendok garam. Micin 1,5 sendok garam, ada bumbu sesuai selera, penyedap rasa sesuai selera, tumis hingga matang dan harum, masukkan telur dan masak hingga menyerap, lalu sajikan. Proyek mini perencanaan usaha Rumah Makan Padang. Rumah Makan Padang adalah suatu bisnis warung makan atau restoran yang menjual atau menghidangkan berbagai jenis masakan Minangkabau dari Sumatera Barat. Nama usahanya yaitu Masakan Khas Padang. Deskripsi usaha, menghidangkan berbagai jenis masakan Padang dengan harga yang terjangkau. Target pasar, seluruh kalangan masyarakat, guru, pelajar, maupun pekerja. Modal awal, bahan baku seperti minyak, cabai, telur, bawang merah, bawang putih, garam, lada, micin, dan lainnya sebesar 2 juta rupiah. Sewa tempat 6 bulan sebesar 5 juta. Alat seperti piring, wajan, kompor, gelas, sendok, spatula sebesar 3 juta. Total dari keseluruhannya yaitu 10 juta. Selanjutnya ada biaya operasional bulanan. Rincian biaya operasional bulanan terdapat dari kebutuhan gaji karyawan dengan dibiayain 1.500.000. Yang kedua, pembelian bahan baku dengan harga 2 juta rupiah. Yang ketiga, listrik air dengan biaya 500.000. Total yang kami dapatkan adalah 4 juta. Yang selanjutnya, perhitungan harga jual dan pendapatan biaya jual rata-rata 1 bungkus sambal telur adalah 5.000. Estimasi penjualan adalah 50 bungkus. Estimasi pendapatan per bulan, kami mendapatkan perharinya 5.000 dikali 50 bungkus, yaitu 250.000. Pendapatan per bulan 30 dikali 250, yaitu 7.500.000. Itu laba atau rugi. Laba atau rugi mendapatkan per bulanan biaya operasional bulanan 7.500.000 dikurang 4 juta, yaitu 3.500.000. Selanjutnya, analisis titik impas break even point. Titik impas menunjukkan jumlah penjual minimum yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian. Titik impas unit, total biaya tetap, harga jual per unit, biaya variabel. Total biaya tetap 7.500.000 per bulan. Harga biaya per unit 5.000, biaya variabel per unit 2.000. Titik impas unit sama dengan 7.500.000 per 5.000 dikurang 2.000, sama dengan 7.500.000 per 3.000, sama dengan 6.500. Jadi, Rumah Makan Khas Padang harus mencapai 6.500 telur per bulan agar mencapai titik impas. Selanjutnya, data rencana penjualan per hari. Harga jual telur seharga 5.000. Estimasi penjualan per hari 50 bungkus. Jumlah hari atau bulan 30 hari. Pendapatan per hari
250.000. Pendapatan per bulan 7.500.000. Dan ini hasil grafiknya. How come my day be better when I'm with you? You're the only one who makes me laugh. So how can my day be bad? It's a day for you. Lately, life's so boring. Offensive side eye. Proyek mini perencanaan usaha. Rumah makan Padang sederhana, satu jenis usaha. Rumah makan Padang sederhana usaha ini adalah sebuah rumah makan Padang sederhana yang menyajikan masakan Padang tradisional. 2. Rencana bisnis sederhana. Nama usaha Rumah Makan Padang Sederhana. Deskripsi usaha menyediakan sayur gulai gori dengan harga yang terjangkau. Modal awal. Berikut adalah rincian modal awal yang dibutuhkan. 5. Perhitungan harga jual dan pendapatan harga jual rata-rata satu bungkus 5.000. Estimasi penjualan per hari 20 bungkus. Estimasi pendapat per bulan. Pendapatan per hari 20 kali 5.000 sama dengan 100. Pendapatan per bulan 20 kali 100.000 sama dengan 2 juta. Hitung laba atau rugi. Pendapatan bulanan biaya operasional bulanan 2 juta kurang 35.000 sama dengan 1.965.000. Kesimpulan, usaha ini diperkirakan menghasilkan laba sebesar 1.965.000. Jika hasil negatif, maka akan mengalami kerugian. Menunjukkan jumlah penjualan yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian. Total biasa tetap titik impas per harga jual per unit biaya variabel per unit. Total biaya tetap 2 juta, harga jual per unit 5.000. Biaya variabel 2.000, titik impas per unit 2 juta per 5 kurang 3.000 sama dengan 2 juta per 5.000 sama dengan 1 juta. Jadi kedai Padang sederhana harus membuat sederhananya 1 juta bungkus per bulan agar mencapai titik impas. Melalui rencana pembebasan data rencana pembayaran harga jual bungkus per hari 5.000. Estimasi penjualan bungkus jumlah hari per hari. Pendapatan per hari 100.000. Pendapatan per bulan 2 juta dan inilah gambar grafik yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Jonasik Bay. Perkenalkan, nama saya Sri Asmita. Perkenalkan, nama saya Anira Lawolo. Perkenalkan, nama saya Sudirman Darmanua. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia. Perkenalkan, nama saya Rumawati. Kali ini kelompok kami akan membuat proyek sederhana, yaitu membuat gulai ayam. Rumah
makan Padang sederhana, Gulai Ayam. Usaha ini adalah sebuah rumah makan sederhana yang terletak di SMK Baitur Rahman Kandis, atau lebih tepatnya di kelas 10 MP1, dengan target pasar para pelajar dan guru. Nomor 2, nama usaha Gulai Ayam. Deskripsi usaha menyediakan gulai ayam, nasi putih, dan lalapan timun dengan harga yang terjangkau. Target pasar siswa-siswi, guru, staf di lingkungan sekolah. Nomor 3, modal biaya. Modal biaya 1 orang 10.000, 6 orang kali 10.000 sama dengan 60.000. Kebutuhan biaya, tempat tidak dikenakan biaya, alat tidak dikenakan biaya. Bahan, ayam 6 ons 18.000, minyak makan 1 kg 10.000, santan kelapa 1 bungkus 8.000, bumbu 2 bungkus 10.000, tahu 1 bungkus 5.000, timun 7 ons 5.000, roiko 2 bungkus 1.000, daun jeruk 1.000, total 60.000. Perhitungan harga jual dan pendapatan harga jual rata-rata satu bungkus ayam gulai sekitar 10.000. Estimasi penjualan per hari adalah 10 bungkus. Estimasi pendapatan per bulan 10 kali 10.000 sama dengan 1 juta. Pendapatan per hari sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100.000. Hitung laba atau rugi. Laba atau rugi pendapatan biaya bulanan operasional bulanan, yaitu 1 juta dikurang 500.000, yaitu mendapatkan hasil 500.000. Kesimpulannya adalah usaha ini diperkirakan menghasilkan 500.000 dalam sebulan. Nomor 7, analisis titik impas. Titik impas menunjukkan jumlah penjualan makanan yang harus mencapai agar tidak mengalami kerugian. Titik impas unit. Total biaya tetap harga jual per unit, biaya variabel per unit. Total biaya tetap 5.000 per bulan, harga jual per unit 10.000, biaya variabel 5.000, titik impas unit 5.000. Jadi gulai ayam harus menjual setidaknya 450 per bulan agar mencapai titik impas. 8. Presentasikan rencana usaha. Susun presentasi dalam bentuk sudut yang mencakup semua poin di atas. Tambahkan grafis dan ilustrasi untuk menjelaskan konsep matematika yang digunakan untuk menarik pilihan audiens. Masukkan bumbu lalu ditumis. Daun jeruk maksudnya. Masukkan Putri. Ya kau yang bilang. Sudah dicuci. Masukkan air bilang. Masukkan air secukupnya. Masukkan santan. Terus masukkan ayam. Bilanglah. Setelah itu masukkan tahu. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Di sini saya sebagai Nuriani Telombanua. Saya Kristina Berna Pitepulu. Saya Risman. Saya Jack. Di sini kelompok mengenai perencanaan usaha.
Tujuan dari perencanaan usaha yaitu siswa dapat menerapkan konsep SPTL dalam memprediksi laba maksimum yang dapat diperoleh dari sebuah usaha. Sifat proyek yaitu kelompok, waktu yang diberikan yaitu 1 hari. Bisnis yang kami ambil yaitu bisnis mie ayam bakso. Mengapa kami mengambil bisnis ini yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Christina Boruna Pitupulo. Karena di zaman sekarang sangat banyak orang yang suka dengan mie ayam bakso karena rasanya yang sangat enak. Bukan hanya anak-anak, remaja, bahkan orang tua atau orang dewasa pun banyak yang memfavoritkan makanan mie ayam bakso. Apakah itu? Mie ayam bakso adalah hidangan khas Indonesia yang terbuat dari mie gandum yang dibumbui dengan potongan daging ayam. Bahan yang dibeli atau bahan yang kami perlukan: 500 gram daging ayam dengan harga 17.000, 100 gram bawang merah dengan harga 5.000, 50 gram bawang putih dengan harga 3.000, 5 butir kemiri dengan harga 3.000, 250 gram daging sapi dengan harga 44.000, 2 ruas jahe dengan harga 13.000, 2 ruas kunyit dengan harga 10.000, 1 bungkus garam dengan harga 5.000. Identifikasi biaya produksi, harga, jual, dan laba. Biaya produksinya 2 juta, harga jualnya 20 per porsi. Labanya yang diperoleh 18 juta rupiah. Supaya mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian yaitu kami harus bisa menjual 30 porsi per harinya. Karena dalam per bulan 30 porsi dikali dengan 30 hari dapat menghasilkan Rp600.000. Jadi teman-teman, ini adalah grafik dari hasil penjualan mie ayam bakso per harinya. Supaya mendapatkan titik impas dan tidak mendapatkan kerugian, grafiknya harus sesuai dengan titik impas per harinya dan pendapatannya. Oke teman-teman, itulah hasil dari presentasi kami. Jangan lupa membeli mie ayam bakso di tempat kami. Yeay. I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. you